Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa jumpa dengan saya, Syarifatus Safiyah. Kali ini kita akan belajar dari KD 3.5 bab relasi dan fungsi. Sekarang saya akan bahas lebih detail lagi tentang konsep relasi dan fungsi. Jangan lupa subscribe channel saya, tombolnya ada di bawah, dan jangan lupa klik bunyi loncengnya supaya dapat materi baru dari saya. Kemudian, di sebelah kanan atas ada link playlist supaya kalian bisa belajar bab fungsi dari awal sampai akhir. Dalam pembelajaran saya nantinya ada materi dan contoh soal. Maka, saya minta tolong kepada kalian, pahamilah materi dan contoh soal yang ada. Jika kalian kesulitan memahami, maka kalian bisa menulis pertanyaannya di dalam komentar bawah. Pembelajaran pertama, kita akan belajar tentang konsep relasi dan fungsi. Fungsi sendiri terdiri dari sifat fungsi, jenis fungsi, operasi fungsi. Nah, sebelum kita belajar fungsi, maka kita harus tahu dulu apa itu relasi. Dari sini, apa yang kalian lihat dari gambar ini? Sebuah parkir mobil. Ya, betul. Nah, dari parkir mobil seperti ini, bentuk modelnya, di manakah kalian menemukan? Ya, betul, di dalam sebuah mall. Nah, ternyata tarif parkir mobil dapat dihitung dalam per jam. Misal nih, 1 jam, tarif parkir mobil seharga 4.000. 2 jam, tarif parkir mobil seharga 8.000. Maka 5 jam, tarif parkir mobil seharga 200.000. Nah, dari sinilah yang dinamakan relasi. Kenapa? Karena di anggota A mempunyai pasangan di anggota B yang memiliki sebuah aturan. Nah, kita lebih detail lagi ya di dalam contoh soal. Untuk soal 1.1 dalam rangka Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Provinsi, SMA XYZ mengirimkan beberapa orang siswanya untuk mengikuti seleksi tingkat kabupaten. Dari 9 cabang yang akan dilombakan, yakni bola basket, bola voli, bola kaki, futsal, badminton, tenis lapangan, tenis meja, dan catur. SMA XYZ meloloskan 6 siswanya untuk mewakili tim kabupaten dalam 6 cabang yang dilombakan, yakni Eko untuk cabang bola basket, Fahri untuk bola kaki dan futsal, Bianca dan Ratna untuk bola voli, Jarwo untuk badminton, Awi untuk tenis meja. Pak Alam sebagai guru olahraga yang membimbing siswa ikut seleksi akan membuat laporan kepada kepala sekolah dalam membentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Nah, bagaimanakah bentuk laporan yang akan dibuat Pak Alam? Nah, langkah yang pertama, maka kita membuat pasangan berurutan, di mana ada 6 siswa, yakni Eko, Fahri, Bianca, Ratna, Jarwo, dan Awi. Maka kita tulis pasangan berurutan kita mulai dengan Eko. Eko cabang bola basket, maka kita tulis Eko bola basket. Kemudian Fahri bola kaki sama futsal, maka kita sendirikan Fahri
bola kaki, dan Fahri bola futsal. Futsal saja ya. Nah, setelah Fahri, maka Bianca dan Ratna bola voli. Maka kita tulis satu-satu dulu. Bianca bola voli. Kemudian Ratna bola voli. Nah, setelah itu Jarwo badminton. Maka kita tulis Jarwo badminton. Setelah Jarwo yakni Awi untuk tenis meja. Awi tenis meja. Nah, dari sini kita sudah menulis pasangan berurutan. Nah, gimana bentuk diagram panahnya? Maka kita tulis himpunan A dan himpunan B. Himpunan A nama siswa dan himpunan B nama olahraganya. Jadi di sini ada dua himpunan. Ada Eko, ada Fahri, ada Bianca, ada Ratna, ada Jarwo, ada Awi. Nah, ini disebut himpunan nama siswa. Nah, setelah itu ada himpunan lagi. Nah, di sini himpunan nama olahraganya. Ada bola basket, bola kaki, futsal, bola voli, badminton, dan tenis meja. Nah, ini olahraga yang dilombakan. Oke. Nah, kalau sudah kita menulis dua himpunan, maka kita hubungkan atau kita pasangkan berdasarkan pasangan berurutan di sini. Eko ke bola basket, maka kita kasih panah. Eko cabang bola basket. Fahri bola kaki. Fahri bola kaki dan Fahri juga futsal. Nah, Ratna yakni bola Bianca dulu. Bianca bola voli. Kemudian Ratna juga bola voli. Nah, setelah itu Jarwo cabang badminton. Nah, Awi yakni tenis meja. Ya, kita lihat permintaan dari bentuk laporan yang akan dibuat Pak Alam. Pasangan berurutan sudah. Kemudian diagram panah sudah. Tinggal kita menggambar diagram kartesius. Nah, untuk menggambar diagram kartesius, maka kita butuh sebuah titik koordinat. Maka kita hapus dulu dari sini. Oke, kita akan menggambar diagram kartesius. Oke, untuk diagram yang vertikal, maka kita tulis nama siswanya. Ada Eko, Fahri, kemudian Bianca, Ratna, Jarwo, dan siapa? Awi. Oke, nah terus gambar garis horizontal, maka kita isi nama-nama olahraganya, yakni bola basket, kemudian futsal, bola kaki dulu, bola kaki, futsal,
Setelah itu, bola voli, badminton, dan tenis meja. Nah, tadi kan Eko itu bola basket, maka kita hubungkan ke bola basket. Fahri, bola kaki dan futsal, maka kita hubungkan ke futsal dan bola kaki. Nah, di sini kita kasih titik koordinat. Nah, setelah itu Bianca. Bianca adalah cabang bola voli, maka kita hubungkan dan menghasilkan titik koordinat. Ratna juga bola voli, maka kita hubungkan dan menghasilkan titik koordinat. Jarwo adalah badminton, maka kita hubungkan dan akan menghasilkan titik koordinat. Kemudian Awi adalah tenis meja, maka kita hubungkan ke dalam tenis meja. Nah, ini namanya diagram Kartesius. Oke, sehingga definisi dari relasi adalah pemasangan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B melalui suatu aturan tertentu. Dan definisi relasi lain bisa dikatakan bahwa daerah hasil atau biasa disebut dengan range. Suatu relasi adalah sebuah himpunan. Kemudian, bagian dari daerah kawan atau kodomain yang anggotanya adalah pasangan. Terus yang ketiga, anggota domain atau daerah asal yang memenuhi relasi yang didefinisikan atau yang diatur. Nah, dari definisi ini merupakan definisi relasi. Nah, terus apa hubungannya dengan fungsi? Maka kita akan belajar tentang fungsi. Nah, apa itu fungsi? Kata fungsi dalam KBBI adalah guna atau manfaat. Namun, dalam matematika, sebagaimana yang diperkenalkan oleh Leibniz, digunakan untuk menyatakan suatu hubungan atau dua himpunan, sehingga fungsi merupakan suatu hal dari relasi antara dua himpunan. Nah, di sini saya ada 6 contoh atau 6 relasi ya. Di sini dari 6 gambar ini disebut relasi, tapi semuanya apakah fungsi? Belum tentu. Iya, memang dia relasi, tapi belum tentu fungsi. Nah, terus syaratnya apa kalau dikatakan fungsi? Maka kita akan detail lagi atau kita akan analisis per gambar satu-satunya. Mulai dari gambar sini aja. Saya nomori 1. Nah, dari sini ada 2 himpunan ya. Ada himpunan P atau himpunan Q. Atau lebih jelasnya, P saya misalkan perempuan dan Q misalkan laki-laki. Dan di sini ada jomblo dan ada yang berpasangan, ada yang selingkuh. Oke. Dari gambar 1, di anggota perempuan memiliki satu pasangan di anggota Q, laki-laki. Ya, A pasangan 1, B pasangan 2, C pasangan 5, D pasangan 3, dan E pasangan 4. Artinya, di gambar 1 adalah setia. Dia hanya punya satu pasangan di anggota Q. Paham maksudnya? Kalau belum paham, semua anggota di P atau anggota perempuan memiliki satu pasangan di anggota Q, anggota laki-lakinya. Dan semua anggota himpunan P atau semua anggota himpunan Q memiliki satu pasangan di anggota P. Jadi gambar yang satu ini pasangannya setia.
Bagaimana dengan gambar kedua? Oke, di gambar kedua, anggota P atau anggota perempuan sudah memiliki pasangan. Satu-satu ya. Tapi di anggota Q ternyata anggota laki-lakinya ada yang jomblo. Di mana? Di bilangan 2. Kemudian ada juga yang melebihi satu pasangan atau 2 pasangan, artinya apa? Selingkuh. Nah, di anggota Q ternyata ada yang jomblo dan ada yang selingkuh. Artinya apa? Artinya semua anggota P memiliki pasangan di anggota Q, benar kan? Benar, satu-satu semua untuk yang ada anggota Q. Tetapi ada anggota Q yang tidak memiliki pasangan, yaitu 2. Dan ada anggota Q yang selingkuh. Di mana? Di anggota A dan anggota B. Oke. Dan anggota P ada yang berpasangan, ya. Anggota P yaitu A dan B ada yang memiliki pasangan yang sama di anggota Q laki-laki, yakni 1. Jadi kesimpulannya dia belum setia. Kemudian di gambar ketiga kita lihat anggota perempuan. Anggota perempuan sudah memiliki pasangan semua? Sudah. Terus sudah memiliki satu pasangan? Ada yang mendua, yakni anggota perempuan D. Mendua dengan siapa? Anggota Q atau anggota laki-laki di bilangan 4 dan 5. Oke. Itu anggota P. Sekarang kita lihat di anggota laki-lakinya. Sudah punya pasangan semua? Tidak ada yang jomblo? Nggak ada. Ada yang selingkuh? Ada. Di mana? Di bilangan nomor 2. Selingkuh sama siapa? B dan E. Artinya apa? Artinya semua anggota B memiliki pasangan di himpunan Q. Ya, di himpunan Q. Kemudian ada anggota himpunan P berpasangan 2 di himpunan Q, yakni anggota D. Dan semua anggota Q memiliki pasangan dengan anggota P, tapi ada anggota Q yang mendua, yakni di B dan E. Oke. Kemudian gambar yang keempat, kita analisis. Gambar yang keempat. Nah, di gambar yang keempat ini anggota P sudah mempunyai pasangan 1. Tetapi di anggota Q pasangannya sama, yakni 3. Dan di Q sendiri, himpunan Q atau anggota laki-lakinya banyak yang jomblo, yakni 1, 2, 4, dan 5 tidak mempunyai pasangan. Nah, maksudnya apa dari sini? Maksudnya adalah semua anggota P memiliki pasangan anggota Q. Benar kan? Semua anggota P perempuannya sudah memiliki pasangan di anggota Q. Tetapi semua anggota Q ada yang tidak memiliki pasangan, yakni 1, 2, 3, dan 4. Artinya jomblo. Ada 4 yang jomblo. Nah, terus semua anggota himpunan P memiliki pasangan tunggal. Benar, pasangannya tunggal ya. Dengan anggota Q. Nah, itu analisis yang gambar keempat. Kemudian analisis gambar yang kelima. Kita lihat himpunan P sama himpunan Q. Himpunan P, anggota perempuannya dulu ada yang jomblo banyak. Apa saja? A jomblo, B jomblo, D jomblo, E jomblo. Nah, kita lihat di anggota Q. Anggota Q sudah memiliki pasangan semua? Sudah. Kebalikan ya dari ini. Kalau yang gambar keempat, yang perempuannya sudah memiliki pasangan, tapi kalau yang gambar kelima, anggota laki-lakinya sudah memiliki pasangan, tapi pasangannya hanya 1 di C. Nah, artinya apa? Semua anggota Q memiliki pasangan di hanya 1 anggota di
P, yaitu C. Dan ada anggota P yang belum mempunyai pasangan di anggota Q, yakni apa? A, B, D, dan E. Nah, itu analisis yang gambar 5. Untuk gambar ke-6. Gambar ke-6 kita lihat di himpunan P atau anggota perempuannya sudah memiliki pasangan semua? Sudah. Oke. Terus di himpunan yang Q, anggota laki-laki sudah memiliki pasangan semua? Belum. Yang jomblo siapa? 5. Maka 5 tidak memiliki pasangan dan ada 4 anggota 4, bilangan 4 yang memiliki 2 pasangan di anggota P, yakni D dan E. Artinya apa? Ada anggota P yang tidak memiliki pasangan di anggota himpunan Q. Ada anggota Q yang tidak memiliki pasangan di anggota P, yakni 5. Nah, dari 6 relasi ini, manakah yang termasuk fungsi? Nggak semuanya fungsi. Nah, untuk mengetahui mana tidaknya fungsi, maka kita harus tahu dulu syarat dari fungsi. Bisa dicatat di bukunya masing-masing. Untuk syarat sebuah relasi menjadi fungsi adalah semua anggota himpunan P memiliki pasangan dengan anggota himpunan Q. Syarat yang kedua, semua anggota himpunan P memiliki pasangan tunggal atau satu dengan anggota himpunan Q. Sehingga gambar manakah yang termasuk fungsi? Gambar nomor berapa? Nomor 1. Kenapa nomor 1? Di P memiliki satu pasangan. A pasangannya 1, B pasangannya 2, C pasangannya 5, D pasangannya 3, dan E pasangannya 4. Nah, ini termasuk setia atau tidak bisa dikatakan dengan fungsi. Beda lagi kalau 2. Kalau 2 ini tidak dikatakan fungsi. Kenapa? Karena ada yang jomblo, ada yang mendua. Kemudian begitu juga ketiga sama. Ada yang mendua di anggota P. 4, 5, dan 6 juga sama. Ada yang jomblo dan ada yang selingkuh. Nah, bisa dikatakan fungsi, yakni setia hanya satu orang, yakni dengan gambar nomor 1. Sehingga definisi fungsi, misalkan A dan B himpunan, fungsi F dari A ke B adalah satu aturan pengaitan yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu aja di anggota himpunan B. Nah, itu dikatakan sebuah fungsi. Selanjutnya kita akan membahas tentang notasi fungsi. Jika F suatu fungsi yang memetakan atau memasangkan setiap X anggota himpunan A, X elemen A dengan tepat satu Y anggota himpunan B, maka dapat ditulis F memetakan X ke Y, atau bayangan X oleh fungsi F dapat dinyatakan dengan Fx. Kita langsung ke contoh soal 2.2. Diketahui F memetakan A ke B dan dinyatakan oleh rumus Fx sama dengan 2x min 1. Jika daerah asal yang ditetapkan himpunan A, X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan 0, X lebih dari sama dengan 0, dan X kurang dari sama dengan 4, maka X elemen real. Pertanyaannya, A, tentukan F0, F1, F2, F3, dan F4. Yang kedua, gambarkan grafik fungsi Y, Fx sama dengan 2x min 1 dalam bidang kartesius. Yang C, tentukan daerah hasil dari fungsi F. Maka, kita menyelesaikan soal yang pertama, kita jabarkan dulu himpunan A. Himpunan A, X lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 4. Maka himpunan A, kita mulai
0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, setelah itu kita menulis rumus fx. Rumus fx-nya berapa? 2x min 1. Fx sama dengan 2x min 1. Maka kita masukkan f0-nya dengan mensubstitusikan rumus 2x min 1. X-nya kita ganti 0. 2 kali 0 sama dengan min 1 sama dengan min 1. Oke. Selanjutnya f1. 2 kita substitusikan nilai x-nya 1. Maka 2 kali 1 min 1 sama dengan 1. Begitu juga selanjutnya f2. 2, x-nya kita substitusikan 2. 2 kali 2 min 1 sama dengan 3. Selanjutnya f3. Maka kita substitusikan 2, x-nya kita ganti 3. 2 kali 3 min 1 sama dengan 5. F4 juga sama, kita substitusikan, x-nya kita ganti 4, sehingga 2 dikali 4 dikurangi 1 sama dengan 7. Nah, daerah kawan atau kodomain atau hasil ringnya adalah min 1, 1, 3, 5, dan 7. Dan daerah asal atau domainnya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Ini disebut domain. Dan ini disebut kodomain. Nah, kita menjawab yang B. Gambarkan grafik fungsi y fx 2x min 1 dalam bidang kartesius. Maka kita butuh koordinat. Oke. Di sini kita akan tulis daerah asal. Daerah asalnya berapa? Mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Dan kodomainnya berapa? Kita mulai dari min 1, 1, 3, 5, dan 7. Nah, kalau sudah, maka kita pasangkan 0, kodomainnya berapa? Min 1, berarti titiknya ada di sini. Kemudian 1, kodomainnya berapa? 1, maka kita hubungkan. Akan menghasilkan sebuah titik. Kemudian 2, kodomainnya berapa? 3, maka kita menghubungkan ke titik. Nah, setelah itu 3, kodomainnya berapa? 5, maka kita akan menghubungkan sebuah titik. Kemudian 4, kodomainnya berapa? 7, maka kita akan menghubungkan suatu titik. Kalau sudah, maka kita bisa tarik garis. Nah, garis inilah disebut fx sama dengan 2x min 1. Nah, ini namanya grafik kartesius. Nah, bagaimana menulis daerah hasil dari fungsi f? Saya tulis di atas ya, untuk yang C. Nah, maka kita bisa menulis f memetakan range fungsi sama dengan y sedemikian hingga y hasilnya berapa? Y lebih besar sama dengan min 1 dan y kurang dari sama dengan 7. Dan y elemen bilangan real. Nah, yang C ini termasuk dari daerah hasil fungsi. Nah, maka kita sudah menjawab soal 2.2. Oke. Sampai sini, kalau masih kesulitan memahami penjelasan saya, bisa ditulis di kolom komentar di bawah.
Dan untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang sifat fungsi untuk yang video kedua. Oke, cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.